Elektabilitas Anies Baswedan kian merosot usai mendeklarasikan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres. Pada hasil survei LSI Denny JA, dinilai ada peran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membuat elektabilitas Anies dan Caimin turun. Sebagaimana diketahui, Anies memutuskan untuk menggandeng Caimin menjadi bacawa presnya. Namun hal itu justru mendapat tantangan dari Partai Demokrat hingga SBY mengkritik pedas keputusan Anies Baswedan. Hingga akhirnya Partai Demokrat memutuskan untuk berpisah dengan Koalisi Perubahan. Sementara itu, berdasarkan survei terkini LSI Denny JA, elektabilitas Anies Baswedan turun 5,2% sejak dirinya memilih bersaing dengan Caimin. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-state random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error dari survei ini sekira 2,9%. Nah, pasangan Anies dan Caimin dideklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP pada 2 September 2023. Sebelumnya, Agustus 2023, meski juga berada di posisi buncit, elektabilitas Anies ada di angka 19,7%. Namun pada September 2023, setelah deklarasi Amin, Anies dan Caimin yang digelar di Surabaya itu, elektabilitasnya hanya tersisa 14,5%. Sedangkan jika dilihat dari Januari 2023, tren elektabilitas Anies terus menurun sampai 7,6%. Bersatunya Anies dan Caimin sempat diwarnai polemik yang cukup keras digulirkan Demokrat. Partai berlogo bintang Mercy itu menuding Anies pengkhianat karena tiba-tiba memilih ketua umum PKB itu. Padahal sudah menjanjikan posisi cawapres kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terlebih masuknya PKB yang saat itu berada di Koalisi Indonesia Maju, KIM bersama Gerindra, Golkar, dan PAN ke KPP sangat cepat bahkan tiba-tiba. Saat itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY turun gunung dan menyatakan kritik pedasnya terhadap Anies. Akhirnya KPP yang terdiri dari Nasdem, PKB dan PKS pun resmi mengusung Anies dan Caimin. Dan Demokrat keluar dari KPP kini bergabung ke kubu Kim mengusung bakal capres Prabowo Subianto. Peneliti LSI Denny JA, Aji Alfarabi menjelaskan sejumlah faktor yang membuat turunnya elektabilitas Anies setelah memilih Caimin. Salah satunya karena adanya kemarahan dari Partai Demokrat yang merasa dikhianati oleh Anies dan Nasdem karena sepihak menunjuk Caimin sebagai cawapres Koalisi Perubahan. Kritik SBY manjur dalam hal membeloroti elektabilitas Anies. Selain itu, Aji menyebut secara elektabilitas Caimin juga kalah populer dibandingkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya digadang bakal menjadi pendamping Anies. Popularitas atau pengenalan AHY sebesar 65,9%, sedangkan popularitas Muhaimin sebesar 49%. Popularitas keduanya terpaut 16,9%. Sedangkan dari sisi kesukaan, AHY lebih disukai daripada Caimin. Tingkat kesukaan terhadap AHY sebesar 68,3% dan terhadap Muhaimin sebesar 61,5%. Angka kesukaan terhadap keduanya terpaut 6,8%. Ia menjelaskan popularitas AHY bisa dilacak dari kontestasi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pada saat itu, Pilkada DKI mendapat liputan yang sangat luas.
AHY yang menjadi salah satu kontestan mendapatkan efek popularitasnya. Simpati publik juga muncul karena AHY relatif bersih dari pemberitaan, kasus hukum maupun tindakan tercela. Kendati elektabilitas Anies terjun bebas dan selisih cukup jauh dibandingkan Prabowo dan Ganjar, Aji mengatakan bukan berarti Anies sudah tak punya kesempatan menang. Hal itu mengacu pada pengalaman Anies saat Pilkada Jakarta tahun 2017 silam, yang berhasil menang meski selalu kalah versi survei. Di sisi lain, dua bakal capres pesaing Anies, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, mengalami tren kenaikan elektabilitas. Prabowo menjadi yang paling tergerak elektabilitasnya, yakni sebesar 14,4% dari Januari sampai September 2023, yang kini berada di angka 39,8%. Sedangkan elektabilitas Ganjar yang sempat turun di periode Mei 2023 ketika dirinya menolak Israel di Piala Dunia U20, kini sudah mulai kembali naik meski masih di bawah Prabowo. Saat ini, elektabilitas Ganjar di angka 37,9% atau hanya bertambah 0,1% sejak awal 2023.